Tadi kalau disampaikan oleh MC pemaparan ya, pada sih tidak pemaparan bulan baca. Kami di sini akan mencoba dari Bank Indonesia ada menyampaikan beberapa informasi ya, beberapa informasi. Tadi Bapak Lukman ya sudah membantu separuh informasi yang perlu kita sampaikan. Alhamdulillah mau TPID ya. Harapan itu nanti kalau tanya jawab, presentasi, Bapak sangat bisa membantu. Nah, terkait dengan informasi yang kami sampaikan di bulan Lebaran tadi, Pak Pura sudah sampaikan pasti akan naik bulan Lebaran. Kebutuhan komunitas akan naik. Nah, ini yang seru gitu, naik. Ini merupakan salah satu momentum para pedagang biasanya ambil untung sih. Ambil untung dan kita berharapkan akan berkah lah ya. Ya kalau ambil untung ya sewajarnya gitu Pak ya. Sewajarnya jadi masyarakat juga tidak kebutuhan itu. Terkait dengan inflasi secara historis setiap lebaran itu menjelang lebaran harga masih tinggi, masih naik, dan kalau kita lihat dari komoditas yang paling banyak satu penyumbang yang adalah ikan. Ikan itu di sini paling banyak potensi kemudian transportasi udara. Nah ini kalau kita lihat berarti orang-orang petani sudah cerdas Pak, makanya ikan sebenarnya. Orang makan ikan dia sudah cerdas. Nah sekarang bagaimana kita mengatasi hal tersebut? Kalau dari pasokan masih Pak tahu ya, kita sudah cukup memadai karena memang menjelang lebaran demandnya kuat, ya pedagang juga mengambil untung naik. Tapi tadi Pak Lukman menyampaikan bahwa dari pemerintah daerah pasti akan memonitor. Dia akan siap ke pasar-pasar, kemudian juga ada pasar murah ya. Ada pasar murah. Kalau dari sisi kami, tim ini pasti ada 4 kegiatan yang perlu kita waspadai kalau kita perhatikan mengenai distribusi, pasokan, kemudian komunikasi seperti ini salah satu yang kita informasi bahwa inflasi maksudnya apa transaksi itu salah satu contoh komunikasi. Dan kemudian kita dapat lain lagi yang perlu kita sampaikan di sini adalah permintaan uang digital, uang. Nah kalau uang harus secara historis kebutuhan kas itu besar di situ, hampir 1,2 triliun. 1,2 triliun yang harus kita pasang untuk kebutuhan masyarakat. Itu rata-rata secara tahunan, kita lihat dari tahun terakhir, apakah kebutuhannya 1,2 triliun. Nah, Bank Indonesia mencoba mengatasi kebutuhan uang tadi dengan cara memasok kebutuhannya sebesar 2 triliun kita siapkan. Yang sebagian dipasok dari Makassar. Di Makassar merupakan dari uang kita, dia setahun 6 kali mengirim kita Pak, rata-rata 500 miliar. Nah, 1,2 triliun itu gimana cara distribusinya? Kan? Nah, kita kerjasama dengan perbankan, salah satu dengan Bank Mandiri, bukan penukaran uang. Jadi kita nanti ada 9 titik perbankan yang akan diserahkan penukaran uang. Dan juga Bank Indonesia itu punya kas titipan. Ada kas titipan buah yang kita siapkan dari beberapa tahun lalu, ada di Bau maupun di Kelapa. Itu setiap menjelang lebaran kita akan melakukan dropping. Rata-rata hampir 1 bulan ini 2 kali sebesar 150 miliar. Gitu. Nah, yang menarik adalah kalau 1,2 triliun itu keluar dari sistem perbankan untuk masyarakat, kalau di sini uang lebih lagi ke kita. Itu nanti dalam waktu beberapa lama, hampir 2,9 itu akan masuk lagi ke sistem perbankan. Nah, jadi kita walaupun namanya outflow besar 1,2 triliun, itu lama-lama setelah pasca lebaran itu akan masuk. Artinya apa? Mereka belajarnya di sini. Ada beberapa daerah yang outflow-nya nggak masuk lagi. Karena dia belanja keluar hilang, nggak masuk ke sistem perbankannya di daerahnya. Kalau di Sumatera masuk gitu, ya. Kemudian lama-lama akan masuk ke menyusul lagi. Nah, dengan banyaknya uang yang beredar, kita juga artinya kita harus mengelola uang itu layak edar. Bagi informasi saja, kita
kita ini harus menjaga uang kita itu tetap layak, jangan sampai tetap busuk. Nah, akibatnya kalau tetap busuk, kita bisa melakukan peracikan uang. Jadi kalau uang-uang yang busuk itu kita racik, musnahkan. Itu rata-rata seminggu 2 kali kita musnahkan 4 miliar. 4 miliar sehari kita musnahkan. Nah kan sayang itu uangnya, udah mahal dicetak, baru kita musnahkan. Di Bank Indonesia kita juga ada alat namanya sekarang aplikasi pintar. Kalau kita menukar di Bank Indonesia ada di hari Kamis. Hari Kamis kita menukar uang dari jam 9 sampai jam 12 siang. Sekarang bisa pakai aplikasi, ada duitnya. Nah tadi terkait dengan yang Pak Tau sampaikan ada kris, itu salah satu kita bagaimana uang tunai bisa kita alihkan ke uang tunai. Kita semakin efektif, ya kan? Semakin efisien melakukan pembayaran, makin cepat lagi, ya kan? Kita lihat cepat, tidak perlu bertele-tele, tidak ada perlu pelukan uang dan sebagainya, dan semakin kita nyaman. Nah, terkait dengan kris tadi, yang menarik itu di kita juga tumbuh. Di kita itu ada 75.000 pedagang-pedagang yang sudah kita kriskan, sudah kita siapkan. Kemudian kemarin tahun 2021 itu ada 455.000 transaksi yang kurang lebih sekitar 100 miliar. Diskutra ini juga cukup bagus. Nah, yang menjadi tantangan dari Wakil Gubernur sekarang ini ada program namanya Pemda Digital. Nah, Pemda Digital ini yang sudah masuk kategori Pemda Digital baru dikendali dari Diskutra. Baru kendali masuk, yang lainnya belum, baru masih tahap maju digital. Nah, ini tantangan bagi kita semua, bagaimana Pemda-Pemda lain akan seperti menjadi Pemda Digital. Syaratnya dari Pemda Digital adalah pajaknya dan distribusinya 80% melalui non tunai. Terkait dengan itu, perlunya perbankan yang memadai. Masyarakat membayar pajak, membayar retribusi yang memadai, yang tahu bagaimana menggunakannya dan membutuhkannya. Kemudian para pengusaha dan juga tadi bank. Nah, di bank ini tadi Pak Lukman cerita mengenai gimana BPD. Aduh, kalau dari BPD, alhamdulillah dalam waktu dekat ini BPD sudah di assessment di pusat, karena kalau terkait dengan sistem pembayaran izinnya dari BI, tapi di luar itu dari OJK. Jadi ya sampai kalau tingkat kesehatan mengenai kredit macet, kredit sehat itu dari OJK, izin kantor cabang itu dari OJK. Tapi kalau sistem pembayaran dari BI. Nah, tadi Pak Lukman nanya gimana dengan BPD? Itu harusnya seperti mandiri, betul Pak? Betul, pokoknya seperti mandiri. BPD terkait dengan kris, terkait dengan non tunai, dia sudah tahap dilakukan pemeriksaan BI kemarin. Sudah dalam pemeriksaan secara onsite untuk memastikan bahwa sistem yang akan berjalan aman, nyaman, cepat. Dan masyarakat banyak itu Pak. Untuk apa kalau cepat tapi tidak aman? Nah itu kenapa ini datang kemarin di pusat sini kita tempatkan. Nah, ada perbedaan sedikit. Apabila itu jalan, ya insya Allah Pak Mei dia sudah punya mobile banking sama kartu debit. Jadi bisa ATM-nya dipakai di BCA, bisa dipakai di Mandiri, bisa untuk transaksi di sini. Termasuk bisa secara mobile banking. Saya rasa cukup yang kami sampaikan. Intinya dengan adanya tadi Bapak Lukman sampaikan mengenai menjelang Lebaran, kita itu diharapkan bijak belanja maupun juga dagangnya juga bijaksana. Saya rasa tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Aryo atas pemaparan materinya. Untuk materinya juga kami sudah kirimkan juga kepada rekan-rekan media. Dan jika ada hal-hal yang perlu didalami ataupun mau ditanyakan, silakan Bapak Ibu rekan-rekan media, kita buka sesi tanya jawab sekarang. Bagi yang berkenan ingin bertanya silakan. Ya, nanti sebutkan nama dan medianya dari mana. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wati dari Harian Berita Kota Kendari. Yang ingin saya tanyakan Pak terkait penukaran uang lewat aplikasi pintar. Mungkin bisa dijelaskan secara detail terkait bagaimana cara kita
pemesan uang lewat aplikasi pintar. Kemudian menyikapi bagaimana antisipasi Bank Indonesia untuk mengantisipasi adanya kupal menjelang Lebaran, jangan sampai ada oknum yang memanfaatkan momen untuk melayani penukaran uang kecil. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Wati dari Harian Berita Kota. Mohon izin Pak Aryo, apakah pertanyaan ini kita akan kumpulkan terlebih dahulu atau mau langsung dijawab? Oh, 3 penanya pertama dulu. Baik, Bapak Ibu rekan-rekan media silakan. Yang masih ingin bertanya silakan. Oh, di belakang sudah ada Pak juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, yang terhormat Pak Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara dan pimpinan Bank Indonesia beserta seluruh staf dan teman-teman wartawan yang hari ini hadir. Baik, mungkin saya tadi agak sedikit terlambat Pak. Apakah kemudian nanti pertanyaan saya masuk substansi dari pada materi hari ini atau tema bincang Bank Media hari ini atau enggak? Ramadan selalu jadi momentum tepat bagi para pelaku UMKM untuk kembali meningkatkan perekonomian gitu. Berbagai titik di Sulawesi Tenggara, khususnya di Kota Kendari, banyak kegiatan yang pro terhadap pelaku UMKM, pasar Ramadan dan sebagainya, bakul Ramadan, apapun temanya gitu. Nah, kalau BI sendiri melihat gimana dengan banyaknya program ini, apakah memberikan kontribusinya terhadap peningkatan perekonomian bagi para pelaku UMKM di Sulawesi Tenggara bertepatan di bulan Ramadan, apalagi dari pandemi kemarin sangat merasakan para pelaku UMKM kita ini. Apakah kemudian ragam kegiatan tersebut yang baik inisiasi oleh pemerintah maupun swasta, BI sendiri melihat itu bisa meningkatkan perekonomian khususnya para pelaku UMKM, dan dari pemerintah provinsi sendiri sejauh mana kemudian memfasilitasi para pelaku UMKM ini untuk kembali bangkit, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak Ibu rekan-rekan media untuk penanya ketiga kami persilakan. Jadi untuk sesi pertama ini kami memberikan kesempatan kepada 3 penanya yang ingin mendalami tentang materi kita pada sore hari ini. Silakan Bapak Ibu, masih ada? Sepertinya di sudut kanan. Silakan Bapak Ibu, ada sepertinya ingin bertanya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Gafar dari Kendari, Pak. Yang terhormat Pak Wakil Gubernur kita, Pak Lukman, Deputi BI, teman-teman wartawan yang sangat berbahagia. Terkait dengan bincang-bincang media kita kali ini, sebenarnya banyak hal yang perlu kita dalami karena situasi dan kondisi yang sangat sempit dan waktu juga tidak terlalu banyak. Yang ingin kita perjelas bahwa sekarang ini kan kris sudah mulai jalan itu sekitar 1 tahun lebih lah. Saya sudah pakai mobile banking BCA itu sudah hampir di atas 5 tahun. Ya sekitar 5 tahun. Jadi saya sudah setahun lebih ini biasa menggunakan kris mobile banking BCA untuk membayar atau bertransaksi berbelanja di mana saja. Pertanyaannya sekarang, kris ini masih banyak masyarakat kita yang belum paham, Pak. Ini saya lihat Bank Indonesia sendiri itu belum turun di akar rumput atau di masyarakat secara langsung. Ini baru ditaruh oleh level atas, wartawan, pejabat-pejabat. Mungkin suatu waktu ini bisa dilakukan juga di level bawah, Pak, terutama di pedagang kita di pasar, warga-warga kita di kampung-kampung sana yang sudah sekarang pakai online, pakai mobil, pakai HP Android. Jadi mungkin mereka sudah bisa paham dengan aplikasi-aplikasi itu. Hanya mereka tidak tahu seperti apa untuk menggunakan itu. Jadi harapan saya mungkin ke depan ini Bank Indonesia lebih giat lagi
ini turun ke masyarakat bawah untuk mensosialisasikan kris ini, karena ini sangat baik sekali untuk transaksi ekonomi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu rekan-rekan media. Ini izin saya bacakan kembali untuk pertanyaannya. Untuk yang pertama tadi dari Berita Kota mengenai aplikasi pintar, Pak. Kemudian yang kedua tentang langkah baik Bank Indonesia dalam mengantisipasi uang palsu. Silakan Bapak untuk pertanyaan yang pertama. Ya, terima kasih. Mengenai aplikasi pintar ya, baru dibeli itu untuk penukaran uang khusus. Nah itu pertama kita menggunakan melalui link ya, ada link alamat http pintar.go.id. Ya, di situ kita bisa cara pesannya dengan cara pakai KTP, langsung kita pesankan pilih menu penukaran uang rupiah melalui kas keliling, maksudnya ada kas keliling yang kita di sini. Nanti H-1 itu kita menukar apa saja. Itu aja mbak, mudah. Kalau mengenai upah, nah ini juga bagaimana ada pencegahannya. Sebetulnya pencegahannya adalah caranya melalui edukasi ya, yang terbaik adalah edukasi. Nah di BI ini ada namanya CPB, pemahaman cara pemahaman rupiah. Nah mengenai edukasi, kita sebetulnya ada link salah satunya ke pembangunan usaha untuk melakukan edukasi mengenai cara mengetahui bagaimana uang asli. Kita harus tahu dulu bagaimana uang asli, baru tahu upahnya. Ya, kalau sudah tahu, kita paham termasuk usaha. Ada masalahnya waktu ada COVID itu kita jarang bergerak sosialisasi terserang aja. Biasanya rutin. Baru kemarin saja di Masjid Al-Alam ya, baru melakukan sosialisasi itu baru secara massal. Tapi secara kita bilang kan edukasi secara rutin itu tahun 2021, 20 hampir dilakukan. Kalau pakai Zoom mengenai uang agak bisa diterapkan. Itu mengenai kepala. Kemudian yang mengenai UMKM, ya. Pertanyaannya, apakah dengan banyaknya kegiatan pameran UMKM itu membantu ya? Membantunya dari sisi penjualan marketingnya itu bagus ya. Itu memang sering dilakukan. Tapi kalau kita ya masih kalau jualannya terbantu dari sisi marketing ya, kalau banyak disebut. Hanya kalau dari sisi BI maupun pemerintah termasuk dinas terkait, yang paling menantang adalah meningkatkan kapasitasnya. Mereka naik kelasnya itu yang menjadi tantangan sebetulnya. Jangan sampai dia tiap hari buka ke depan itu lagi ya. Produksinya itu tidak ada nilai tambahnya. Nah kalau di kami di Bank Indonesia untuk pengembangan UMKM, karena Bank Indonesia ini punya unit kerja khusus bagaimana cara mengembangkan ekonomi salah satu melalui UMKM. Nah dia akan melihat, pasti dia akan ada pembukaan kelas capacity building istilahnya. Nah dicari mana dalam waktu dekat ini di bulan Juli ini Pak kita diminta sama gubernur termasuk dengan perbankan termasuk dengan OJK dan instansi terkait diminta membuat suatu kegiatan UMKM secara menyeluruh. Maksudnya secara menyeluruh itu tidak hanya sekedar pameran saja yang tadi Pak sampaikan, dari ujungnya aja marketing, tapi bagaimana kita mencari UMKM mana yang akan UMKM digital. Tadi mengenai kris, salah satunya gimana UMKM itu melek digital. Bagaimana dia bisa masuk e-commerce, bisa masuk ke Instagram, ke Facebook, dan sebagainya. Itu kita bagi-bagi kelas, bahkan kita membuat UMKM yang ekspor. Masuk UMKM yang baru untuk bulan. Nah, itu baru kita akan masukkan kelas kira-kira di bulan, misalnya kita lagi identifikasi. Nah itu rencana di bulan Juli. Nah yang paling penting dari UMKM adalah salah satunya bagaimana meningkatkan kapasitasnya. Kemudian juga seperti teman-teman ketahui UMKM itu perlu sharing berbagi. Karena kalau contohnya ya kalau kita usaha kopi, mesin roastingnya itu kan mahal.
mesin rocksnya mahal 100 jutaan yang paling bagus. Nah kalau dia mengadakan mahal, karena BI itu alatnya bukan otomatisasi, bagaimana kita sharing, kita gabung mesin itu dipakai bersama. Nah itu lebih mudah, lebih bagus. Nah ini yang menjadi PR kita bersama, karena kebersamaan itu sejalin dengan baik. Itu dari sisi UMKM. Kemudian tadi Chris ya, Mas pakai BCA, benar sih itu semuanya itu juga tantangan di ultra ya. Nah, kalau dibandingkan di kota besar, ya mungkin sudah merata. Di kita memang waktu kita datang saja ke Roadshow beberapa kabupaten dan Inggris untuk bawah memang belum semuanya mengetahui Pak. Tapi di Pantau dan teman-teman sebetulnya sudah masuk di sini Pak, beberapa pasar. Pasar kita bahkan nanti di bulan April ini dengan mandiri, kita akan coba di pasar. Nah, cara kita juga bertemu dengan bupati, ya, dengan perbankan setempat, bagaimana Pak, biar aksesnya itu bisa sampai ke bawah. Kalau Bank Indonesia sendirinya jalan atau yang perbankan sendiri jalan, sepertinya berat Pak, ya, luas wilayahnya kita besar. Maka secara mensiasatinya kita dalam waktu dekat ini membentuk TOT ini. Kita menyusun tim-tim pelatihan yang bergabung dengan perbankan, ada Mandiri, ada BPD, BNI, BRI, BI, termasuk non-banknya. Kita membentuk tim pelatihan, mengundang pemda yang siap di digital. Kita pakai project. Kita coba dulu 5 kabupaten, nanti kemudian berkembang lagi ke kabupaten lagi. Karena seperti itu untuk memenuhi yang harus bawa. Ini ada tambahan dari Mbak Dewi atau? Terima kasih. Dari saya dari Pemda Provinsi terkait dengan UMKM. Tentunya apa yang telah disampaikan oleh Pak Tinggi maupun Sulawesi Tenggara, bahwa memang kenyataan kita kalau tidak salah di Pemda Provinsi melalui Dinas Koperasi UMKM dan Dinas Pendidikan kita sampaikan keluar. Itu kadang-kala ada pameran-pameran secara rutin 3 bulan atau sampai 6 bulan sekarang. Ini untuk memperkenalkan produk terlalu. Rata-rata kalau di internal Pemda Provinsi itu industri matang. Saya kemarin kopi khas daerah kita. Dulunya kan kita pakai gorengan tradisional. Karena sudah ada alat yang khusus. Ya betul ya, ada alat yang mahal tapi yang praktis. Itu. Sama juga sekarang dari beberapa koperasi yang dibina oleh Dinas Koperasi Provinsi Sulawesi Tenggara, ikan-ikan laut kan, kemudian ikan-ikan air tawar. Mereka banyak bagaimana dibuat supaya tahan lama. Sekarang kita di koperasi Pemda sudah banyak yang kita hasilkan. Kemudian kita sudah keluar, tapi masih dalam Indonesia, Surabaya, Makassar. Belum lagi misalnya Jakarta, kecuali sudah lama. Nanti itu sudah sampai ke luar negeri. Nah, kita itu terkenal. Jadi mente di Sulawesi itu rasanya beda dengan rasa misalnya mente orang dari luar Sulawesi Tenggara. Karena apa? Karena mereka sudah punya alam kita yang cocok. Ya, pertama-tamanya dan juga barangkali ya. Memang kita dari udah ratusan tahun yang lalu struktur tanah kita yang cocok dengan tanah masuk. Saya kira untuk MK ke depan, apabila dengan peran dari perwakilan dan organisasi negara yang sama-sama support, ini kita sinkronkan dengan program Supra Multip ini Pak Dio dan Dewi. Jadi kita ada Supra yang ini, bagaimana kita masyarakat kita ingin mengembangkan. Mohon izin kemarin dari DPS bersama dengan data lah tidak. Tidak salah pertumbuhan ekonomi sudah pasca pandemi 2 tahun ini 4,1. Ya, kemarin kan banyak anjlok sampai 3 ke bawah. Nah ini sekali lagi juga, saya juga tadi juga sampaikan bahwa memang mudah-mudahan besok sampai ini kita akan sudah semua untuk ini Pemadam, sampai ke kota. Ini menghadapi Lebaran. Sejak Ramadan kita harus antisipasi kenaikan harga dan ya tentunya dinas yang terkait bertindak dan bersama dengan Bidang Ekonomi dan Pemerintah selalu siap bersama-sama.
Ya demikian, kemudian terakhir tadi Sario tentang Bang DPD. Di DPD kan Bang daerah kita Bang Sutra, nanti kita masalah di kita lebih kendala. Memang ya apalagi kalau Bang Nas kan ya hidupnya berkah. Jadi mohon dari rakyat Indonesia, Bang Indonesia ya bagaimana supaya membina karena semua perbankan di negara ini yang kita binaan Bang Indonesia. Itu barangkali dari kami. Terima kasih. Saya dari Terima kasih. Nah ini rekan-rekan wartawan kalau tadi mengikuti yang disampaikan oleh Pak Wahyu, ini menurut saya apa ya, sesuatu yang sangat proaktif dari pemerintah. Di mana tadi Pak Wahyu sampaikan bahwa nantinya Pak Wahyu akan memberikan surat kepada OPD sekalian di bawah Bapak yang intinya adalah 3 hal: belanja bijak, pedagang berkah, dan marilah kita tetap bersedekah di bulan Ramadan ini. Nah ini juga mungkin ada hal yang lain lagi bahwa seperti rekan-rekan kita juga kan Pak Wahyu ini juga merupakan pimpinan dari lembaga wakaf. Nah ini juga merupakan suatu hal yang perlu dikampanyekan juga di bulan Ramadan. Nah ini kembali ke pertanyaan yang tadi, kalau terkait dengan aplikasi pintar mungkin sudah terjawab tadi ya, tapi mungkin nanti kalau bisa didemokan, tadi saya sudah coba mau buka tapi ternyata karena sinyal di sini masih belum ini. Tadinya saya mau demokan untuk aplikasi pintar seperti itu. Terus terkait dengan uang palsu, ini pasti rekan-rekan sudah lihat semua bahwa ada suatu cara yang mudah untuk mendeteksinya, yaitu dengan 3D. Ini adalah sering sekali dikampanyekan oleh Bank Indonesia, dilihat, diraba, dan diterawang. Nah nanti kalau membutuhkan bahan tentang ini, hubungi Humas Bank Indonesia, kami akan sampaikan kembali kepada rekan-rekan wartawan. Lalu berikutnya ini pertanyaannya terkait dengan UMKM. Nah ini saya tertarik nih dengan pertanyaan ini. Ternyata pemerintah provinsi itu sudah melakukan banyak hal ya. Tadi dari penjelasan Pak Wahyu itu ternyata banyak hal yang sudah dilakukan. Nah sekarang kalau dari sisi Bank Indonesia, mohon izin menambahkan yang tadi disampaikan oleh Pak Aryo, bahwa Bank Indonesia sendiri sudah melakukan berbagai pembinaan terhadap UMKM dari hulu ke hilir. Di antaranya Bank Indonesia melakukan onboarding UMKM, yaitu terkait dengan program pembinaan. Di antaranya melakukan pelatihan yang hal-hal yang mudah, misalnya bagaimana sih pengaturan tata kelola keuangan yang baik, proses akuntansi yang baik. Nah seperti itu dilakukan oleh Bank Indonesia. Selanjutnya Bank Indonesia juga mengidentifikasi beberapa hal, misalnya kalau UMKM tersebut membutuhkan pemasaran yang baik. Nah salah satu unsurnya apa? Kemasan yang mendukung. Nah ini juga dibantu bagaimana sih cara untuk membuat kemasan itu lebih mendukung. Berikutnya lagi, Bank Indonesia di setiap kegiatannya itu selalu mencoba untuk menampilkan UMKM. Jadi UMKM ini selalu didukung untuk tampil dalam beberapa kegiatan. Nah kalau teman-teman sudah ingat di beberapa waktu yang lalu, kami Bank Indonesia melakukan gerakan Kita Buatan Indonesia, nah GBBI. Nah itu tuh di sana tuh yang ditampilkan benar-benar UMKM di Bank Indonesia, UMKM di Indonesia pada khususnya. Dan tadi ada pertanyaan, apakah itu akan membantu UMKM? Bismillah, niat kami agar dapat membantu, baik dari segi pelatihan, penambahan wawasan, untuk mencarikan, menghubungkan dengan perbankan, dan maupun untuk meningkatkan juga pemasaran UMKM itu sendiri. Lalu tadi pertanyaan terakhir tentang sosialisasi ya, baik. Ini saya terima kasih sekali sudah diingatkan bahwa ini mau membuat program seperti ini, tapi kalau yang tahu hanya orang-orang terbatas saja itu sepertinya agak sia-sia gitu ya. Nah dalam hal ini Bank Indonesia itu membutuhkan
membutuhkan bantuan. Jadi tidak bisa bergerak sendiri karena keterbatasan kami tentu saja. Karena itu kami bekerja sama dengan perbankan. Nah, kami bekerja sama perbankan, contohnya misalnya di hari ini kami ada Bank Mandiri. Nah, ini nantinya juga perbankan-perbankan yang lain itu akan membantu kami untuk melakukan sosialisasi terkait dengan elektronifikasi ini, terkait dengan pembayaran digital ini. Dan tentu saja, rekan-rekan wartawan, menurut kami secara pribadi yang paling dan pasti akan banyak sekali memperoleh pengikut, memperoleh dukungan dari masyarakat, dan masyarakat akan banyak sekali belajar itu dari rekan-rekan wartawan sendiri. Jadi nantinya materi-materi seperti ini ketika di-upload kepada media rekan-rekan sendiri dibaca oleh masyarakat, itu merupakan salah satu bentuk sosialisasi yang menurut saya itu merupakan bentuk sosialisasi yang terbaik selama ini ada. Demikian dapat saya sampaikan, ya, balikan ke moderator kita, silakan. Ya, baik, terima kasih Bapak Kapolres Bapak Aryo serta Ibu Devi atas penyampaian tanggapan dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan media. Nah, Bapak Ibu, kami kembali buka untuk sesi tanya jawab karena sambil menunggu waktu berbuka, Bapak Ibu, kita masih cukup banyak waktu untuk saling sharing dan diskusi di sini. Jadi segala hal yang ingin didalami lebih lanjut ataupun ditanyakan, kami persilakan. Ya, silakan yang masih ingin bertanya, teman-teman mohon izin mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tina dari media Lajur.co. Karena tadi itu saya lihat ada bayaran infak yang infak sedekah lewat link aja. Nah, kalau untuk di Kota Kendari termasuk di Sutra sudah berapa mesin yang sudah menggunakan aplikasi ini. Kemudian berikutnya tadi karena bicara tentang digitalisasi UMKM, yang lalu kan ada ayomibeli.com yang diluncurkan oleh Bank Indonesia. Saya mau tanya sejauh mana perkembangannya sekarang. Kemudian pertanyaan ketiga, ketinggalan tadi yang pembayaran pakai barcode itu. Saya cuma mau usul, bisa tidak kalau parkir juga itu pakai juga kayak seperti itu. Soalnya parkir banyak sekali sekarang yang ini di pinggir jalan. Saya lanjut ke pertanyaan yang ketiga, apakah Bank Indonesia sudah melakukan pendataan berapa banyak sih UMKM di Sutra yang sudah memanfaatkan marketplace online besar seperti Shopee dan sejenisnya? Dan apakah Bank Indonesia juga mendorong agar UMKM lokal di Sutra itu masuk juga ke marketplace besar yang ada di Indonesia? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, pertanyaan sangat padat sekali. Mungkin kita ke penanya selanjutnya. Bagi yang ingin bertanya lagi silakan Bapak Ibu. Ya, bagi yang masih ingin bertanya, jadi tadi sudah ada pertanyaan dari Mbak Lina ya Mbak tentang sudah berapa banyak sebenarnya masjid yang mengimplementasikan pembayaran infak sodaqoh melalui kris, kemudian melalui digitalisasi UMKM yang pernah digalang oleh Bank Indonesia itu ayomibeli.com itu seperti apa sekarang gambarannya, seperti apa. Kemudian tadi ada masukan juga parkir, kalau bisa mungkin parkir seperti tadi katanya ada yang seperti ini Bapak Ibu, parkir di depan kalau bisa juga masuk kris karena tadi katanya masih pakai masih pakai kupon untuk pembayaran. Kemudian yang keempat, apakah Bank Indonesia sudah melakukan pendaftaran kepada UMKM agar terdaftar di marketplace? Pendataan kepada UMKM. Ini bagaimana Bapak, mau langsung dijawab atau kami buka penanya selanjutnya? Baik, untuk penanya selanjutnya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari MNC Media Tercinta. Terima kasih mungkin atas undangannya dari Bank Indonesia dan
Selamat menjalankan puasa buat teman-teman ataupun Pak Wagub, Bu Deputi dan seluruh yang hadir. Kalau kita kenal dari beberapa tahun yang lalu, GRS ini sudah diluncurkan hampir 2 tahun ya kalau tidak salah. Nah paling tidak ini menjadi upayanya mungkin Bank Indonesia dalam mensosialisasikan program GRS ini. Dan saya hanya meminta kepada pemerintah, khususnya pemerintah Sulawesi Tenggara, dalam hal ini Pak Gubernur, GRS ini di kepegawaian misalnya ini sudah tersosialisasi dengan baguskah, atau misalnya sudah banyakkah masyarakat ataupun misalnya khususnya PNS di lingkup Sultra ini yang sudah menggunakan aplikasi atau program yang diluncurkan oleh Bank Indonesia ini? Kan minimal ada beberapa keuntungan-keuntungan, saya transaksi-transaksi yang tidak lagi langsung ya, dan ini juga bisa jadi meminimalisir tindakan-tindakan yang tidak diinginkan Pak Wagub. Bukan hanya misalnya di perdagangan belanja, bisa saja di APBD untuk belanja mungkin anggaran perkantoran itu bisa saja digunakan ini. Itu saja mungkin Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Selanjutnya kami sesi tanya jawab 1 orang lagi sebelum kami sampaikan kepada masing-masing narasumber untuk menanggapi pertanyaan dari rekan-rekan sekalian. Silakan Bapak Ibu, apakah masih ada yang ingin bertanya? Oke, masih ada 1 lagi. Silakan Bapak. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin yang terakhir penanya yang tadi sudah dijelaskan oleh Deputi Bank Indonesia, termasuk dari Wakil Gubernur izin, Bapak Wakil Gubernur, para Deputi, saya Ator Raidi dari RRI Kendari. Yang ringan-ringan saja pertanyaan saya, bahwa dalam rilis yang disampaikan oleh Bank Indonesia, yang beredar uang itu diperkirakan 1,4 triliun rupiah selama Ramadan dan Idul Fitri di Sulawesi Tenggara. Yang menjadi kekhawatiran masyarakat, khususnya di Kendari, mungkin juga di kabupaten-kabupaten yang ada di Sultra, selama Ramadan sampai mulai hari ini, mungkin sampai pada saat jalan Idul Fitri, kekosongan kas yang ada di mesin-mesin ATM ketika masyarakat mau berbelanja, mereka harus antri di sana. Itu terlihat di hampir semua. Mungkin ini penekanan Bank Indonesia kepada perbankan yang ada di daerah di Sulawesi Tenggara. Di samping itu juga tim pengendali inflasi daerah TPID Sulawesi Tenggara yang juga tentu tidak luput dari pantauan harga yang ada di sejumlah pasar. Ini juga menjadi kekhawatiran, harga barang sudah setiap hari semakin naik. Ini realita yang terjadi di sejumlah pasar. Bahkan di retail modern sekalipun atau di swalaya juga menaikkan harga ya sesuai dengan kebijakan. Bahkan sebelumnya ketika minyak goreng langka, di sejumlah swalaya untuk beli minyak goreng harus kita berbelanja 50.000 dulu baru bisa kita mendapatkan minyak goreng. Entah apalagi yang terjadi ketika jalan lebaran, apakah ada pemberlakuan yang lain-lain lagi dari pihak agen-agen atau retail modern ataupun distributor. Semoga ini tidak terulang apa yang menjadi penderitaan dan kekeluhan masyarakat yang ada di bumi Sulawesi Tenggara. Untuk Pak Wakil Gubernur mohon diberikan pencerahan termasuk penjelasan yang nantinya akan dipublish oleh seluruh media yang ada di tempat ini, serta dari Deputi Bank Indonesia pantauan terkait dengan harga-harga termasuk dari distributor yang ada di Sulawesi Tenggara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Baiklah, mungkin untuk sesi tanya jawab yang kedua kita sudah membuka 3 penanya. Langsung saja mungkin kami persilakan untuk bisa menanggapi pertanyaan dari masing-masing rekan-rekan media. Kepada Bapak Aryo kami silakan. Dari Pak Anton yang belakang, yang mengenai ATM di perbankan memang berapa ya? Gimana biar nggak kosong, aduh itu panjang. Terima kasih Pak masukannya, nanti juga kita ajarkan ke perbankan karena kita ada pertemuan di BPD, Badan Pengelola Perbankan Daerah. Nanti kita akan sampaikan ke semua dengan mengingatkan kalau libur 1 minggu kasnya, petugasnya harus ada yang rajin ngisi gitu. Rajin ngisi, jangan hanya ngisi ini hari kerja, nah nanti pasti akan kehabisan di tengah jalan, biasanya mereka akan berubah gitu ya. Ingatkan lagi Pak, terima kasih Pak Anton dari NSI ya, untuk mengingatkan mengenai harga naik yang sudah dijelaskan Pak Hukum, beliau akan juga menjelaskan lagi bagaimana cara mengaksesi PID-nya. Kemudian Mbak Lina Media mengenai masjid di Sutra itu ada sekitar 370 masjid ya. Masjid berdasarkan data BPS. Kalau yang baru kita punya nempel di kris baru 30-an. Jadi masih banyak peluang untuk ditingkatkan, terutama masyarakat yang mau menyumbang. Dan tadi disampaikan memang mereka harus punya handphone, paham cara menggunakannya, merasa butuh. Itu memang tugas PR bersama, termasuk dari rekan-rekan wartawan untuk menyampaikan tugas ini. Nah, baru 30 masjid, kemudian di Kendari itu ada 30-nya itu 20 ada di Kendari, Pelakan 8, Bau-Bau 2. Ada masjidnya. Transaksinya kalau didata kurang lebih baru 100 juta. Ada 1070 transaksi. Mengenai parkir ya, distribusi parkir itu memang sudah direncanakan buat ya, parkir. Kalau usah jauh-jauh dia mengenai parkir itu beli parkiran, bandara saja masih selesai. Ada tiketnya nggak belum dikasih. Kita belum dikasih, makanya diambil. Tadi minta kebocoran, memang benar mempunyai itu, mereka itu sudah salah satunya. Distribusi pajak dan pengeluaran lagi langsung kemudian dari pengguna dan wajib pajak, wajib distribusi langsung. Kamu saling perantara. Step by step lah. Kan parkiran dulu kita ada 11 pajak ya. 11 item pajak yang akan dinon-tunaikan. Itu aja terkait dengan Pemda Digital. Salah satu penilaiannya adalah 80% pendapatan daerah, baik dari pajak maupun dari retribusi, 80% harus non-tunai. Itu baru berhasil di Sutra itu baru Kendari dan sudah 30%. Nah, kita akan mendorong itu terus, termasuk dari perbankannya. Nah, apapun namanya, non-tunai masih ujung-ujungnya dari perbankan. Walaupun backbone-nya dari Bank Indonesia, karena semua bank punya rekening di BNI, karena akan dibuat pendidikan. Nah, kemudian mengenai marketplace, itu memang enak didengar bahwa marketplace itu bukan segala-galanya kami ya, pastinya penelitian dari Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Kalau kita buka teman-teman UMKM boarding masuk ke marketplace, itu benar-benar terseleksi sekali gitu. Itu kalau di kita ibaratnya sudah UMKM sudah level 3, UMKM sedikit lagi mau masuk ekspor karena main di Shopee, dibeli-beli Bukalapak yang hubungannya nasional. Kalau kita sudah buka gitu di pasar, artinya pasar kita terbuka luas-luasnya, mau nggak mau mereka harus bisa menjaga produksinya, kualitas maupun jumlahnya, dan pelayanan artinya bagus. Kita sudah pernah coba beberapa UMKM. Kemudian satu lagi ongkos kirim, Pak. Ongkos kirim dari Sutra ini kalau beli dari Jawa,
besar biayanya. Kira-kira kadang-kadang yang perlu kita dorong malah mobil domestik atau di sekitar Sulawesi itu lebih baik. Nah, kalau kita adu secara nasional, harus kirim dari Ukraina. Nah, nanti kalau kita akan akhirnya mensiasatinya, Mbak, kita bukan hanya buka di Shopee saja, kita buka di e-commerce. Bahkan kalau itu kita namanya ada omni channel, kita membuka channel seluas-luasnya melalui WA group yang dari Facebook langsung ke link ke WA, orang ordernya dari Instagram, ya. Itu yang kita dorong juga. Karena waktu kita masuk ke e-commerce, kita kerjasama di Bibi, kita pernah nyoba, kita buka landing page ya. Jadi satu UMKM, landing page satu daerah masuk ke dalam Bibi. Nah, pas setelah mereka masuk, adminnya mereka tidak on time, ada order responnya. Jadi edukasi kapasitas UMKM yang masuk ke digital benar-benar sudah layak. Ini PR kita bersama meningkatkan atas mereka. Itu Mbak. Nah tadi yang Pak mengenai kebocoran memang sudah diantisipasi dan yang nanti tadi kita kembangkan terus kalau tidak bagus kita dilakukan karena itu akan dilombakan secara nasional karena yang masuk ke digital secara kekeluar polisi. Terima kasih Mas Adi. Apa saja mereka dari Indah, dari Musibah. Tentunya apa yang disampaikan oleh Mas Adi tadi tentang penerapan digitalisasi dan menyambut hal-hal yang terkait dengan tunjangan dan masalah-masalah lain. Memang kenyataan di beberapa tempat kadang-kadang ATM itu ada yang macet, ada yang juga barangkali tak bisa waktu. Tentunya sekarang dari Bank Indonesia sebagai koordinator bank-bank yang ada dari ini, saya kira bisa waktu dan memberikan penyampaian. Dan kemudian juga kami juga dari Bank Sutra atau BPD ada ATM kami tadi waktu terbatas. Dan kami punya ATM khusus untuk pegawai negeri karena gaji pegawai negeri sipil yang di Pemda provinsi semuanya berasal dari Bank Sutra sehingga memang ATM ini skalanya masih seperti bank-bank BRI, BNI dan sebagainya. Jadi untuk masalah aplikasi digitalisasi kami di Pemda juga sejak tahun 2021 sudah menerapkan pola SIMDA, sistem SIMDA. Sistem informasi menerima keuangan daerah. Jadi sekarang nggak ada lagi kita mau ambil uang tunai. Ya sudah pokoknya kalau nggak pas dan punya apa yang dikenakan, misalnya permintaan berapa jumlah pegawai dan berapa jumlah keseluruhan gaji per instansi, itu tidak akan mampu terkoneksi. Ini sudah modern. Dan juga ini sebagian besar lebih efisien. Artinya lebih banyak untuk mencegah ketimpangan. Misalnya penyalahgunaan. Biasanya kalau sistem pola yang lama itu kan benar-benar gaji banyak yang tekor. Itu karena banyak yang berangkat. Tapi dengan sistem SIMDA sekarang aman. Sama juga anggaran. Kadang-kadang kita bisa melihat bahwa ini misalnya penggunaan anggaran dia masih kategori minimal. Ya. Sehingga bisa kita tegur. Kemudian dia misalnya masukkan misalnya permintaannya kalau belum memasukkan tanggung jawab yang lalu tidak akan dilayani. Itu salah satu efek yang harus kita dengan SIMDA. Jadi memang pola digitalisasi ini luar biasa, lebih cepat, lebih efisien. Kemudian tadi dari dunia saya Pak Edi dari RRI, memang menghadapi lebaran ini kami sejak menjelang Ramadan sebenarnya sudah ada persiapan schedule. Yang pertama untuk evaluasi. Evaluasi ini ada empat tahap. Misalnya Ramadan hari pertama, minggu pertama, kami akan Ramadan hari Senin, evaluasi tentang bagaimana harga-harga di pasaran. Nah sehingga nanti dari dinas koperasi, dinas perindak, bersama dengan PPID akan memantau secara sendiri. Tapi sekarang ya betul-betul yang sangat kondisi, misalnya
minyak, gula, kemudian telur, terus ikan itu dari Pak Haryo. Nah, karena kita di Sulawesi Tenggara itu di pabrik Kendari kita tidak kesulitan ikan. Kita sebagai gudang ikan, malah kita juga dulu ekspor ikan di luar negeri. Iya, kita punya karamba. Ada ya ekspor ke Korea, kemudian di China, kemudian di beberapa negara di Asia lainnya itu. Karena yang banyak kita punya artinya potensi ikan di sekitar Labuan. Itu luar biasa, itu kenyataan. Itu belum lagi dari ada tambak-tambak masyarakat, tapi yang ikan tawar. Memang kalau sudah ikan tidak susah kita, cuma kadang-kadang ini ya berbagai banyak kadang-kadang ya spekulasi, dia sengaja menahan, misalnya dia sudah ambil hasil di tambang atau di tempat penampungan, tapi dia bawa ke pasar. Tapi insya Dinas Perikanan kalau tahu sudah tahu bagaimana untuk pemasaran untuk ikan kasih bisnis supaya tidak bermasalah. Kemudian yang lain Pak Ato, insya Allah kami juga sudah siapkan rencana dari Dinas Perikanan dan Konservasi dan pasar murah dan pasar insya Allah. Ini sama dengan Bulog. Ini selama bulan Ramadan 3 kali kita laksanakan. Terima kasih.